Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin per hari ini kembali melanjutkan konsolidasinya dan berada di kurang lebih area 96.800-an. Tetapi menurut saya secara pribadi, dalam waktu yang sangat dekat, kita akan kembali melihat Bitcoin melakukan pergerakan yang cukup besar karena menurut saya pribadi, konsolidasi yang setelah terjadi selama beberapa hari terakhir itu sudah lebih dari cukup untuk Bitcoin dan saya rasa pergerakan sesungguhnya akan segera terjadi. Terlebih lagi, minggu ini kita akan mendapatkan beberapa data dan juga berita yang cukup penting dari Amerika Serikat. Yang juga bakalan kita bahas di video hari ini, tentunya juga diikuti dengan apa yang kira-kira bisa kita expect berikutnya in terms of price action. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, hari ini kita melihat kripto global market cap kembali ke angka 3,17 triliun dolar atau turun sekitar 0,51%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga semuanya merah, penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 4%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita mau cek kira-kira untuk minggu ini ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Dan setelah saya screening sekilas tadi, saya menemukan ada beberapa data dan juga berita yang menurut saya akan berpotensi menghasilkan volatility. Dimulai dari Fed Chair Powell testifies yang bakalan dilaksanakan di hari Selasa besok, tanggal 11 Februari tahun 2025 di pukul 22.00. Nah, ini tentunya menjadi salah satu yang mungkin bisa menghasilkan volatility. Kenapa saya sampaikan mungkin? Karena ini akan bergantung kepada apa yang disampaikan oleh kakek Powell pada saat itu. Jika semuanya masih sama aja atau sesuai dengan ekspektasi pasar, maka harusnya tidak akan ada volatility yang terlalu ekstrim. Tetapi kalau misalnya ada sesuatu yang baru yang diberikan oleh kakek Powell, semacam clue lah intinya, yang mungkin tidak di-expect oleh market, nah kalau misalnya itu yang terjadi, kita kemungkinan bakalan bisa melihat volatility. Jadi, untuk Fed Chair Powell testify itu bakalan tergantung kepada isi pembicaraan dari kakek Powell. Nah, kemudian, keesokan harinya, di hari Rabu, tanggal 12 Februari, itu kita mendapatkan ada banyak sekali data yang terkategori medium impact dan juga high impact. Tetapi menurut saya highlight utamanya adalah di data CPI dan juga core CPI. Nah, menariknya kalau teman-teman perhatikan, CPI year on year itu diekspektasikan stay di angka 2,9%. Sedangkan core CPI-nya diekspektasikan mengalami kenaikan dari 0,2 menjadi 0,3. Nah, sebenarnya harapan kita tentunya adalah melihat data inflasi secara overall itu mengalami penurunan ya, teman-teman. Sehingga semakin cepat kita melihat ada penurunan dari tingkat inflasi Amerika Serikat, semakin besar juga peluang bahwa Fed akan segera kembali melakukan pemotongan suku bunga. Dan tentunya itu bisa menjadi sebuah berita baik untuk market. Dan lagi, di hari Rabu tersebut, kita akan mendapatkan testifies dari kakek Powell lagi yang kedua. Di pukul 22.00 juga diikuti data crude oil inventories. Jadi hari Rabu ini terdapat banyak sekali data yang menurut saya cukup penting yang kemungkinan akan menghasilkan volatility. Kemudian hari Kamisnya akan ada data initial jobless claim, ada continuing jobless claim, ada core PPI, kemudian ada data PPI yang juga tidak kalah penting. Yang kalau kita lihat juga PPI diekspektasikan stay di angka 0,2%. Core PPI-nya ekspektasinya itu naik dari 0,0% menjadi 0,3%. Dan hari Jumatnya akan ada data core retail sales dan juga data retail sales. Jadi dari hari Rabu, Kamis, dan Jumat kita banjir data yang cukup penting dari Amerika Serikat dan harusnya itu akan sedikit banyak bisa menghasilkan volatility terutama terhadap aset-aset yang secara langsung terkait dengan dolar. Ya, diantaranya adalah tentunya Bitcoin. Tapi yang pengaruhnya tentunya lebih besar, lebih langsung itu biasanya adalah tentunya forex market. Yang biasanya misalnya euro versus US dollar, kemudian pound sterling versus US dollar, yang artinya US dollarnya lah gitu yang bakalan mendapatkan dampak yang sangat signifikan, dan juga tentunya pasar saham di Amerika Serikat.
Nah, kita harapkan kalau misalnya kita bisa melihat pasar saham Amerika Serikat mengalami peningkatan yang signifikan atau rally, diikuti dolar indeks yang mengalami penurunan, itu adalah menurut saya semacam keadaan yang sangat optimal untuk Bitcoin bisa kembali mengalami recovery. Jadi, mulai dari hari Rabu sampai dengan Jumat nanti kita bakalan dihadirkan beberapa data yang cukup penting yang kemungkinan besar akan bisa menghasilkan volatility. Nah, kemudian teman-teman, kalau misalnya kita bicara soal chartnya Bitcoin, selama beberapa hari terakhir sebenarnya terjadi sesuatu yang sangat membosankan ya, di mana kita hanya cenderung stuck di sebuah range, dan bisa kita katakan sampai dengan saat ini kita masih berada di dalam tahap konsolidasi tersebut. Nah, di video kemarin sebenarnya saya sudah sampaikan bahwa ada satu indikasi yang tidak terlalu baik sebenarnya terjadi ke Bitcoin, yaitu adalah kita terus-menerus mendapatkan ada rejection yang signifikan setiap kali kita mencoba untuk bisa close di atas area 99 ribuan, atau lebih baik lagi di atas 100 ribu. Tapi setiap kali kita menyentuh ke area tersebut selalu ada rejection. Dan 3 candle berturut-turut daily itu menghasilkan wick yang cukup panjang di atas, dan juga diikuti ada beberapa candle lagi yang pada akhirnya dimenangkan oleh para sellers karena warna dari candle tersebut adalah merah. Artinya dari opening sampai closing itu terjadi penurunan. So, sampaikan di video kemarin dengan adanya beberapa clue yang kita lihat di sini, maka sebenarnya cenderung lebih besar potensinya adalah kita kembali melihat Bitcoin melanjutkan penurunan, setidaknya kembali ke kurang lebih area 94 ribuan. Saya sampaikan pada saat itu. Dan kalau misalnya teman-teman lihat secara price action, maka kemarin kita sudah berhasil, bukan kemarin ya, tadi, kita sudah berhasil nyentuh ke kurang lebih area 94 ribuan. Dan sekarang kita kembali melihat para buyers mencoba untuk bisa mendominasi. Oke? Tetapi karena ada konsolidasi yang cukup panjang di sini, teman-teman, menurut saya secara pribadi, harusnya dalam waktu yang sangat dekat kita akan kembali melihat Bitcoin melakukan pergerakan yang cukup besar. Bisa aja malam hari ini, karena kita tahu bahwa malam hari nanti sudah akan ada opening lagi dari stock market Amerika Serikat, yang biasanya juga akan membawa potensi volatility juga di Bitcoin jika kita bisa melihat S&P juga pergerakannya cukup masif. Tapi intinya teman-teman, kalau misalnya kita perhatikan secara price action, maka belum banyak yang bisa kita lakukan untuk sekarang selain daripada wait and see terlebih dahulu menurut saya. Karena dari sini pun bagi saya belum ada setup yang bisa menghasilkan risk to reward ratio yang terlalu memadai. Karena kalau kalian perhatikan kita itu sekarang berada di pertengahan area support dan juga resistance. Naik sedikit kita ketemu dengan resistance di kurang lebih 99 ribuan, turun sedikit kita ketemu dengan support di area trendline di sini. Kalau saya pribadi akan lebih prefer kalau misalnya antara kita akan kembali ke kurang lebih area 90 atau bahkan di bawah 90 ribu dan start mendapatkan konsolidasi di sana, ini akan menghasilkan setup dengan RR yang jauh lebih besar. Atau kalaupun misalnya kita tidak akan nyampe ke area tersebut dan rupanya kita mau kembali untuk breakout di atas angka 100 ribu, maka ini juga bisa menjadi senario kedua yang akan saya manfaatkan. Katakanlah kita akan breakout di atas angka 100.000 diikuti semacam bullish continuation pattern, maka itu akan menjadi setup bagi saya untuk kembali masuk. Jadi sebelum kedua hal ini terjadi, saya akan prefer untuk stay away dulu dari market, terutama Bitcoin ya. Kalau untuk altcoin sekali tentunya akan ada setup yang bisa muncul, tapi itu mungkin sangat-sangat high risk. Terutama kalau teman-teman mainnya di altcoin, sekarang volatility-nya itu cukup tinggi, pergerakan hariannya itu bisa kadang-kadang belasan sampai puluhan persen. Jadi pastikan teman-teman mengerti cara untuk memanage resiko kalau kalian hobinya trading di altcoin. Dan sampai dengan saat ini, kalau misalnya kita perhatikan, price action menunjukkan bahwa lagi-lagi ada percobaan dari para buyers untuk bisa mendominasi harga. Oke? Dengan adanya rally di sini yang cukup kencang setelah tadi sebenarnya kita sempat breakdown, dan itu bisa kita kategorikan sebagai sebuah fake out, teman-teman. Itu adalah sebuah clue yang cukup positif menurut saya dari Bitcoin bahwa para sellers sekarang sudah tidak lagi bisa mendominasi juga. Setiap kali ada sell off itu selalu disertai dengan rebound. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melihat dari segi struktur, maka area di sini ini cukup mencolok nih, teman-teman. Area kurang lebih di 97.200 itu menjadi area resistance di time frame kecil. Kalau misalnya kita sampai berhasil untuk breakout di atas area tersebut, maka menurut saya ada potensi kita akan kembali nge-retest ke kurang lebih area 99 sampai 100 ribu dolar, atau bahkan kali ini kita akan bisa untuk straight breakout di atas area tersebut.
Oke, dengan catatan kita akan bisa clear di atas area 97.300-an di sini dan kemudian mendapatkan semacam konsolidasi. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya prefer untuk tidak terlalu agresif masuk ke setup apapun. Oke, karena bisa aja kita masih akan terus membentuk yang namanya lower low baru. Seperti yang mungkin teman-teman lihat di sini, kita mencoba 2 kali untuk breakout tapi kemudian gagal. Pada akhirnya kembali sell off. Nah, hal yang sama juga bisa terjadi sekarang. Tetapi bedanya memang kalau teman-teman perhatikan kenaikan yang terjadi di sini dan juga di sini ada sedikit perbedaan. Kenaikan yang terjadi di sini itu tidak disertai dengan momentum yang cukup kuat. Sedangkan yang di sini itu momentumnya cukup oke menurut saya. Jadi kalau misalnya kita berhasil breakout di atas 97.300 atau 200-an, saya rasa kita bisa expect akan ada semacam pelanjutan rally ke kurang lebih area 99 sampai kurang lebih $100.000. Saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan kemungkinan besar hari ini saya akan membuat satu video di altcoin Indonesia yang menurut saya akan sangat menarik untuk kalian pantau. Karena saya bakal membahas satu token altcoin yang lagi hot banget hari ini. Yang bisa aja menjadi peluang ya untuk teman-teman semua. Terutama untuk kalian-kalian yang mungkin hobi di altcoin dan sedikit clue-nya dia adalah kategori juga meme gitu ya. Jadi kita bakal membahas itu di video altcoin Indonesia. Jadi pastikan kalian juga stay tune dan menonton video altcoin Indonesia yang mungkin akan saya upload kurang lebih 1 atau 2 jam setelah video ini saya upload. Itu aja untuk video hari ini teman-teman. Jangan sampai lupa juga untuk kalian-kalian yang merupakan traders dan juga ingin mencoba untuk trading di altcoin atau mau invest di altcoin, saya sangat menyarankan untuk kalian consider gitu ya, atau mempertimbangkan membuka account di CoinEx karena di sana kalian akan menemukan banyak sekali altcoin yang tidak kalian temukan di exchange lain. Salah satunya adalah coin yang bakalan saya bahas nanti di video altcoin Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian mau mempersiapkan diri untuk mendapatkan kesempatan yang emas gitu ya, sesekali pasti akan ada kesempatan besar yang datang, tapi mungkin tidak bisa kita manfaatkan karena kita tidak punya aksesnya. Nah, salah satunya caranya adalah kalian mempunyai akun di CoinEx, karena di CoinEx biasanya mereka akan melisting altcoin itu duluan gitu daripada exchange besar lainnya. Jadi kalau kalian yang belum punya akun CoinEx, silakan daftar dulu aja, linknya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. See you in the next video guys. Bye-bye.